Itu benar ya? Ya, Dicetek 2 kali? 2 kali benar. Ya, itu saya sempat kecelakaan itu jadi merinding ya gue nih. Itu benar katanya suruh ngencingin itu motor. Kayaknya ada yang boncengin motor itu. Dari Puri. Kayaknya ada yang boncengin motor itu. Saya merinding banget. Baik. Ari Wibowo itu yang minta film. Artis? Artis. Oh, Wibowo. Itu anak ketua di PRI Jakarta waktu itu. Filmnya pecah, dia nyangkut di itu. Dia dokter yang nolongin anak tiger, anak ninja, udah gimana udah musibah. Habis 7 hari kita tabur bunga. Ya. Akhirnya lari ke Sentul. Luar Tapi kita biasa ya. ada 11 kali kita ada jadwal di Sentul gitu kan. Jadi Yo, selamat datang di channel Kanime Indonesia Kawasaki Ninja Merah. Kali ini kita mau ngegas bareng, ngobrol enak anak komunitas. Asik. Bersama Sultan MSB Motorsport Brotherhood. Selamat datang Bang Ali. selamat datang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah Bang. Sehat dulu yang utama. Betul, betul. Semoga sehat selalu ya. Amin. Bang Ali dari Motorsport Brotherhood ya Bang ya. Sudah tahun keberapa nih Bang bersama MSB alhamdulillah sampai sekarang itu udah ke 6 tahun ya. Wis, 6 tahun ya. Kemarin dirayain secara kecil-kecilan yaitu bersama di tanggal 5 Mei. Nah, itu kan berdirinya MSB 5 Mei di 2015. Jadi 6 tahun ya. udah 6 tahun sekarang. Udah 6 tahun melangkah 1 bulan. Melangkah 1 bulan. Berarti OTW 7 tahun ya Bang. Ya. Mudah-mudahan bisa langgeng terus Bang ya. Amin. Masih ketuanya ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih Alhamdulillah. dipercaya. Sebetulnya kan di ADRT-nya tuh ketua kan dipilih setahun sekali ya. Ini udah hampir saya di situ udah hampir 4 tahun memimpin dan sampai sekarang saya serahin dipilih lagi, saya dipilih lagi. Jadi sampai sekarang masih memimpin di Dipercaya oleh teman-teman Iya, member ya. Sukses selalu Bang. Semoga kegiatannya terus berjalan ya. Amin. Amin. Sebenarnya sih capek juga, tapi anak-anak mengendaki itu ya apa boleh buat ya udah Secara fisik, pikiran capek ya. Ya capek sih kalau dapat dukungan dari teman-teman sih, sedikit juga sih. Makin semangat ya. Semangat. Siap. Semoga Amin. teman-teman yang lain mendukung Amin. supaya kinerja tetap berjalan. Amin. Dan untuk label Sultannya ini perlu kita bahas nih Bang. Saya dengar nih Sebetulnya sih Bang Sultan apa ya? Enggak, Terlalu itu dibesar-besarkan berita itu kita mah. enggak beli Jetek 2 kali loh. Gila, Jetek 250 4 silinder. Boleh Sebetulnya diceritakan nggak Bang? kalian kalau boleh nangis mah nangis bareng sebetulnya. Tapi orang melihat dari sisi luarnya aja, sisi belakangnya nggak dilihat. Orang melihat bahwa penampilan luar. Iya. Iya. Tapi itu benar ya? Ya. Beli Jetek 2 kali. 2 ya? kali benar. Yang terakhir tuh bulan kemarin beli cetek lagi. Baru beli lagi ya, luar biasa Bang Ali. Kalau motor kan sebenarnya sebagai sarana. Nah kebetulan kita dari tahun 2009 itu emang hobi di motor. Nah waktu itu di motor beli Ninja pertama kali itu di tahun 2009 itu pertama keluar karbu. Kita beli motor. Nah kebetulan waktu itu udah ada komunitas namanya N25 RC ya. Itu yang apa tuh? N250 RC. Ya, Oh, itu, 2009 ya? 2009. Saya di situ gabung di Shopkeeper di Jakarta Selatan. Kebetulan base campnya ada di Tanah Kusir. Nah, sama Bang Iwan, Papi Pras itu juga di selatan juga waktu di itu kan di N25 RC juga. Cuma waktu itu di di Hayamuruk. Jakarta Pusat. Ya, itu. Oh, Papi Pros ya. Papi Pros. Bapaknya Dilan. Betul. Oh. Sampai sekarang ada satu teman sampai sekarang dari sana masih melekat sama saya itu namanya Anton. Dia itu mekanik dari Shopkeeper. Teman waktu yang masih di sana, yang masih sampai sekarang masih tergabung sama bareng-bareng di N250 RC. Betul. Sekarang bareng juga di sini. Sampai sekarang di MSB. Tapi dulu base-nya di sana sebagai mekanik. Sangat membantu dong ya. Membantu mekanik sangat diperlukan. Dari kecil kita cukup panggil dia, setidaknya membantulah dari segi ekonomi, membantu bisa di backup dia. Kecuali yang masalah serius baru kita ke bengkel besar. Bengkel resmi Kawasaki. Intinya kerusakannya bisa diminimalisir pembayarannya ya. Betul. Berarti dari 2009 sudah berkomunitas. 2009 kita berkomunitas di Jakarta Selatan. Itu pun waktu itu banyak sekali yang ikut. Itu diantaranya ya. Waktu itu kita masih gabung sama
Ari Wibowo itu yang bintang Oh, film. artis. Oh, Ari Wibowo ya. Rookie perdana. Itu masih ingat aku, dia pakai Ninja Karbu itu pakai stripping biru putih gitu. Aktif sampai 2012. Nah, waktu itu karena terbentur pekerjaan, sering keluar kota, bla 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 bla. Akhirnya vakum di dunia motor, ya kan? Seiring waktu kita vakum karena pekerjaan 2012 kita ada kerjaan sering keluar kota. Nah, pada waktu 2015, nah udah balik ke Jakarta, kita main motor lagi. Tapi waktu itu belum masuk ke komunitas lagi. Kita hanya nongkrong-nongkrong di Monas, gitu kan, sama di Puri Sena. Gitu. Nah, pada waktu 2016 baru gabung komunitas namanya Teman Majesty. Oh begitu. Ya. Berarti memang sudah suka sama komunitas dulu ya? Dari awal udah hobi sama silaturahmi bang, silaturahmi. Melalui sepeda motor. Nah, kita sepeda motor karena kita waktu itu kan memang motor itu kan waktu itu motor Ninja kan benar-benar memang langka ya, istilahnya wow banget lah, favorit lah. Jadi kita bisa sharing, bisa apa dari kebutuhan, misalkan ada kerusukan apa, kita bisa sharing via grup. Waktu itu belum ada namanya grup WA, itu belum ada. Waktu masih BlackBerry. Iya. Masih BlackBerry. Baik, gitu. benar-benar. Jadi pakai pin kalau nggak salah waktu itu ya. Pin ya, pin aku gitu ya. Itu kan paling itu aja tuh. Belum Iya. ada grupnya grup BlackBerry waktu itu. Berarti 2009 itu Ninja sudah 250 cc ya? Udah, 2009 saya udah 250 cc. Karbu itu istilahnya 250R ya? R ya. Benar-benar. Oh, berarti itu ganteng-ganteng banget dong waktu itu Ya, waktu itu emang benar-benar heboh waktu itu. Heboh ya? Ya. Pusat perhatian lah yang punya Ninja itu anggaplah sultan lah waktu itu ya. Zaman itu? Zaman itu waktu dulu pertama beli itu harganya 46.500.000. Itu nyari uang segitu tuh kayaknya susah banget. Jadi waktu 2009 itu kegiatannya sama kayak yang sekarang-sekarang. Kalau sekarang kan Sanmori, Kopdar. Waktu itu belum ada. Paling waktu itu kegiatan utamanya ya paling Kopdar ya, sama Kopdar cuma kalau satu. Kopdar paling kita tektok puncak biasanya. Waktu itu malah tektok puncak udah biasa. Ngumpul malam. Gas puncak. Ya, jadi jam 11, jam 10 kita gas dari sini nyampe puncak jam 1, waktu masih sepi kan. Ya, belum macet ya. Kita ngopi bla bla bla, jam 3 turun. Paling itu Tektok? kita tektok terus. Itu rutin ya? Rutin. Anggaplah 2 minggu sekali udah 2 minggu pasti. sekali ya? Monas tuh waktu itu masih ya namanya balap ya, waktu itu masih balap liar ya. Iya. Kita masih sana aja juga, ada teman kita meninggal dunia di sana tuh waktu yang Oh. balapan liar ada satu. Itu anak ketua DPRD Jakarta waktu itu. Nah, anak ketua Ya ini ya, apa? Reading. Apa? Membawa motor? Nah, dia nabrak pot bunga, masih ingat aku tuh. Oh, pot bunga. Bundaran itu. Iya. Masih ingat waktu dia pelanting, pakai helm arai, helmnya pecah, dia nyangkut di itu. Dan dokter yang nolongin anak tiger ngasih tahu kita, dia udah dia namanya ketua kan bertanggung jawab di puncak udah dia harus bertanggung kepada orang tuanya kan akhirnya kan. Sedangkan orang tua orang berpengaruh, yang punya jabatan di Jakarta lah punya, ya, akhirnya kita sowan bareng-bareng ke keluarganya, ini kita ini akhirnya orang tuanya juga nggak bisa nyari kita sepenuhnya. Nah, akhirnya waktu itu orang tuanya mengikhlaskan. Ya udah gimana, udah musibah. Habis 7 hari kita tabur bunga. Di situ dia langsung beli motor Ninja baru lagi. Dia langsung masuk jadi pembina di klub kita. Orang tuanya motor langsung masuk, dia ngarahin. Akhirnya pada waktu itu nggak boleh balapan di Monas. Akhirnya diarahin ke Sentul. Oh, kejadian itu malah membuat dia termotivasi iya. untuk tidak mengulangi kegiatan seperti itu. Nah, itu korbannya polisi juga waktu itu kan. Polisi muda kan ya bang, ibunya masih tinggi kan. Akhirnya orang tuanya ini beli motor, langsung masuk jadi pembina di klub kita. Dia langsung, pokoknya setiap kegiatan dia support. Udah, ini kita yang positif. Iya. Akhirnya lari ke Sentul. Luar biasa ya. Ada sebulan sekali kita ada jadwal di Sentul, gitu kan. Jadi dibiayain sama beliau. Iya. Oh, luar biasa. Dari situ kita dapat pengalaman, cara riding Sentul apa itu. Artinya orang tua mengarahkan balapan pada tempatnya, dapat ilmunya. Betul. Dan safety ridingnya pasti ditambahkan. Safety riding, hobinya udah pasti dapat ya. Karena kita tuh malah hobi balap lah waktu itu. Benar. Berarti dengan ada seperti itu, teman-teman perlahan udah menghindar lah untuk balap liar gitu ya. Nah, habis itu udah gak ada di Monas. Yang kelas Ninja, paling kelas yang kecil-kecil paling itu yang belum tahu ini. Benar-benar motor-motor kecil ya. Kita memang diarahin waktu itu langsung ke Sentul dan dikasih instruktur. Oh, dihadirkan instruktur. Betul, buat cara riding yang benar, cara pengereman yang benar, mekanismenya ya, cara engine brake yang benar, cara ngambil, misalkan nikung kanan ngambil dari mana tuh, udah dikasih tekniknya udah dikasih tahu. Oh, gitu. Berarti bukan hanya sekedar balap aja ya? Balap. Tekniknya semua dapat. Teknik balap, jadi mulai tikungan, engine brake, pengereman dikasih tahu semua. Jadi
sebelum tikungan ya harus engine brake dulu, yang ini terus pas tikungan harus ngegas di kisaran berapa itu udah kasih semua. Semuanya itu ada ketentuannya? Ada rumusnya, ada rumusnya. Dari tikungan berapa itu ada, turun gigi berapa ke berapa ada semua rumusnya. Dari trek lurus itu dari kecepatan berapa turun gigi berapa ke berapa tuh ada triknya. Berarti kita memang diminta harus intelektual juga. Betul, ya. Yang bukan asal reading. Bukan asal tarik gas ya. Bukan asal gas. Bukan asal gaspol. Betul. Ada tekniknya, teknik pengereman, teknik engine brake, ada teknik tikungan pengambil dari mana, sebelah mana, tikungan besar pengambil dari mana, itu ada. Ada semua cara. Teknik buat ngejar teman di depan gitu ya. Teknik speed itu ada. Speed juga ada ya. Luar biasa, berarti dari musibah itu malah hikmahnya malah lebih positif. Betul, ya. Ya mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya. Amin, ya Bang. Ya, kita udah belas sungkawa. Ya, kita juga minta maaf ke keluarga beliau, kita namanya musibah ya. Kita juga nggak bisa ini kan. Tidak bisa menghindari musibah. Itulah sisi kelam dari dunia motor. Itu sisi kelam yang pertama kali Abang alami. Ya, itu yang alami. Sisi kelamnya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Ya, amin. Berarti 2009 sudah di komunitas. Sudah. 2010-11 malah udah riding. Udah ke Monas, sudah. Sentul ya. Sentul sampai 2012. Baik. Sering ngopi di puncak juga ya? Sering. Berarti tradisi itu udah dari dulu ya, Pak? Dari dulu. Sampai sekarang ya? Motornya juga masih ada. Padahal sebenarnya kopi di Jakarta banyak ya? Banyak. Kita dari namanya itulah bukan kopinya ya, suasananya. Jadi perjalanan. Kita sekat sama teman, ngopi bareng, bercanda bareng, sharing bareng, itulah komunitas silaturahmi. Ya, benar. Nah, sempat vakum karena terbentur pekerjaan. Kemudian mulai aktif lagi 2015 ya. 15 bukan ya aktif di motor tapi belum komunitas ya. Baru 2016 ketemu sama MSB itu. 16 akhir aku masuk. 16 akhir. Bulan Oktober kalau salah. Begitu masuk aku bikin terobosan inovasi. Akhirnya 2000 Desember cuma 3 bulan langsung diangkat jadi divisi touring. Ya. Karena waktu kasih gagasan touring ke sini kan yang masuk kita semua. Artinya Abang membuat semacam program baru. Nah, semacam gebrakan yang anak-anak tuh pada termotivasi. Itu di bulan 10 ya kita masuk. Nah, waktu itu langsung touring ke Lembang pertama. Disitulah langsung diangkat jadi pengurus karena waktu itu pengurus kan melihat kinerja kita. Benar. Dalam waktu 2 bulan kau bisa mengajak kita jadi pengurus di MSB kan berarti lihat kinerja kita. Potensinya ada ya. Dan memang yang gerakin waktu itu memang yang dulunya komunitas itu sepi lesu, kita masuk kita kasih gerakan, oh ini lah begini. Nah, warna baru nih. Akhirnya disupport sama seluruh member, asik tuh. Makin semangat dong ya. Itu. Dan itu touring pertama itu. Dalam touring pertama, jadi anak-anak dia merasakan euforianya, jadi merasa gak ada capeknya, itu pokoknya suka. Itu yang ngomong para teman-teman kesannya gitu. Mereka mengatakan bahwa wah mantap nih, semangat lagi nih. Betul. Padahal sebenarnya dulu sudah ada komunitasnya sebelum Abang ya. Ya, baik. Cuma pergerakannya mungkin program-programnya ya mungkin ya begitu aja. Karena kita kasih gerakan silaturahmi lebih sini, ayo kita komunitas ke sini. Tapi ini yang positif. Teman-teman lu makin semangat ya. Bagus nih Bang Ali nih, banyak aja nih programnya ya. Luar biasa. Ini di touring naik menjadi humas 2017 humas. Bulan 5. Selang berapa bulan langsung dipilih jadi ketua sampai sekarang. Ya, luar biasa. Kita ada aktivitas, ada program ini dan disupport oleh semua member tuh jadinya meriah ya, benar. Berarti member merasa tidak bosan. Betul. Ada aja nih kegiatan lagi. Berarti dari dulu memang bukan hanya suka motor, suka juga touring gitu ya, Bang? Touring ya, suka emang dari suka touring, suka menjelajah. Menjelajah ya? Ya. Makanya pernah saya baca di artikel tukang touring ya? Tukang touring. Ini gambarnya teman-teman. Itu hanya sekedar foto atau gimana? Ya, waktu itu emang kita dulu emang suka di Sentul kan, tadi cerita 2010 emang suka di Sentul. Ya masih kemarin ada event, ya udahlah kita ikut sekedar meramaikan acara. Waktu itu ada program balap antar komunitas ya. Jadi kompetisi antar komunitas. Jadi MSC itu meramaikan dan kebetulan kan kita udah istilahnya ya anggaplah usia udah inilah. Kita yang muda biarlah berkarya, tapi kita support dari belakang. Tetap kita ikut berpartisipasi. Tapi bukan untuk nyari juara enggak. Kita mau support yang muda-muda gitu kan. Jadi kalau kita ikut balapan otomatis yang muda kan ikut juga kan. Benar. Gengsinya ada ya. Buat anak muda tuh bermotivasi. Ya, luar biasa. Berarti komplit Bang ya. Silaturahminya suka, touringnya suka, balapan juga terarah gitu ya Bang. Betul. Luar biasa. Itu kok salah satu contoh berkomunitas yang baik teman-teman ya.
hal-hal negatifnya dikurangi Ya. begitu Bang ya. Satu lagi, pokoknya kalau jadi bikers jangan baper. Ini itu. Bikers jangan baper. Pokoknya jangan baper lah. Ya. Iya. Kalau udah baper udah susah kalau bisa pulang. Tahun milenial ini kayaknya banyak baper Bang. Banyak banget. Kan? Baper itu kan yang di dalam kaleng itu ya. Lemper. Oh, lemper. Ngelawak juga ya. Baik, satu lagi silaturahmi itu kita gini aja lah. Kita ada pepatah mengatakan semakin banyak kita silaturahmi itu pasti jalan rezeki kita pasti banyak. Makanya perbanyak silaturahmi Amin. dengan cara berkomunitas. Silaturahmi. Ya. Benar-benar. Dengan cara menjadi silaturahmi ke sesama komunitas. Sesama bikers. Sesama bikers itu. Luar biasa. Alhamdulillah pasti ada jalan. Pasti Rezeki ada jalannya. Benar-benar. Artinya silaturahmi membawa berkah. Bang. Betul. Luar buat abang suka motor gede. Dari dulu saya memang suka motor gede ya, motor sport. Motor Dulu sport. masih ingat saya waktu 2006 2007 itu saya punya Mega Pro. Batangan juga ya. Mega Pro itu hasil kerja saya itu waktu itu belinya kalau nggak salah 14 juta itu ya. Oh zaman itu. Bang. Zamannya. Itu saya modif, saya kasih fairing udah kayak Ninja itu. Wah, waktu itu keren banget. Saking itu. suka karena Ya, motor sport. sport. Jadi motor Mega Pro pun dimodif Nah, dimodif. kayak motor sport. Motor sport. Luar Itu kan biasa. 2007 sampai tahun 2008. Nah, seperti itu kan karena waktu itu lihat Ninja RR, oh keren banget nih kan. Kepala daya, Iya. uang nggak ada. Emang adanya Mega Pro. Nah, ada Mega Pro, itu kan akhirnya tak modif bikin motor sport, ya kan. Jadi 2009 kesampaian juga. Itu pun Ini itu pun. yang beliin bos saya. Oh, atasan. Atasan. Atasan di kerjaan. Jadi bos saya mensupport karena saya mungkin ya itu karena kinerja saya ini akhirnya dibeli motor itu dengan yang mungkin kita bayar per bulan. Oh, abang ada prestasi di kerjaan, Betul. diapresiasi dengan motor. Betul. Mungkin bos sudah tahu nih suka motor nih. Betul. Gitu ya, luar biasa. Sebenarnya beli motor di Pecenongan kalau nggak salah itu harganya masih ingat 46.500.000. Oh, belum selamat. Gunung Selamat. Oh, Ya. berapa bang? 46.500.000. Yang karbu itu? Karbu pertama keluar di PMG itu. 46 ya. Luar biasa tuh 46, sultan banget bang ya. Hmm. Luar biasa. Nah, saya mau tanya bang, tadi luar biasa ya berkomunitas sudah dari 2009 malah ya. Dan pakai motor gede, touring jalan sana sini. Saya mau tanya bang, touring udah kemana aja tuh bang? Touring alhamdulillah kalau ditanya touring ya. Pulau Jawa habis kali Kita ya. sampai dikasih julukan tukang touring ya. Dia tukang touring ya, tukang touring. Tukang touring. Jawa udah semua dari mulai ujung barat sampai ujung timur. Udah ya. Nah, ujung barat itu udah sampai Anyer, Lampung, sampai ujung timur sampai Bromo. Kalau mungkin kalau diakumulasi kayaknya satu Indonesia udah ada lah itu ya. Udah. Karena kayaknya kesini berapa kali, kesini Ya, berapa kali. ya, udah itu. Touring yang paling berkesan selama abang berkomunitas ke daerah mana? Daerah Dieng itu di tahun 2017. Dieng. Dieng. Yang membuat abang berkesan apa? Nah itu kita tahu arti brotherhood yang sebenarnya ya. Di situ touring itu yang bersama misalnya. Di situ saya sempat kecelakaan itu di daerah Wanayasa, Purwakarta. Itu benar-benar suatu Sebelum nyampe? belum baru berangkat. Baru Baru berangkat itu kita berangkat dari Puri itu sekitar jam 11. Itu hujan gede dari sore. Berangkat itu. hujan-hujanan? Hujan gede, begitu kita mau berangkat udah reda. Tapi aneh itu motor waktu biasanya enak, pokoknya bukan inilah. Gak biasanya motor tuh, gak bisa dikendaliin. Jadi biasanya kan motor ngikutin kita. Sekarang kita ngikutin motor, gitu kan. Pada saat itu? Pada saat itu sampai Bekasi motor gak enak, akhirnya sampai di daerah Sadang. Itu sampai bawa mekanik itu namanya Akbar Kuturingan, dia kan langsung ngecek, coba tolong dicek nih motor, kok gak enak banget ya. Setiap dibuat tikungan dia pasti melebar, tikungan pasti melebar, keluar jalan terus. Akhirnya Ngecek ban? Dicek, semuanya normal, bagus, gak ada masalah itu kan. Akhirnya jalan lagi, jadi merinding ya begini. Jalan lagi, baru berapa kilo, itunya lepas. Apa itu? Tutup aki itu lepas dia, tutup cover samping. Cover samping. Lepas, akhirnya aku ambil lagi, aku tenda itu kan. Oh, udah ada semacam pertanda bang ya? Pertanda. Nah, pada waktu itu jam 2:30 subuh, daerah di Wanayasa itu di daerah Purwakarta, benar tikungan ke kanan. Nah, waktu itu mau hujan ya. Di situ kejadiannya. Ya. Aku ambil kanan, mungkin ini kan ngerem depan, masuk ke jurang motor. Dan motor itu nabrak pembatas jalan ini. Tapi alhamdulillah pada waktu itu celana sobek semua, tidak ada lecet sedikit pun. Itu. Abang keseret gitu? Tak lempar motor, aku seret di aspal aku. Celana sobek, jaket masih ada jaketnya. Kalau celana udah buang, tapi lecet sedikit pun nggak ada.
itu mujiat banget. Celana sobek. Sobek semua celananya. Enggak. Nggak ada yang lecet sedikit pun. Itu anak-anak juga nggak percaya. Alhamdulillah itu kan. Iya. Sampai motor hancur, cover lampu depan hancur, sok miring, rem depan oleng, rem belakang patah. Pokoknya itu kan. Nggak bisa lanjut jalan dong. Nah pada waktu itu kan aku optimis nih bisa nih gitu kan. Begitu motor ditarik jam 3 itu ada orang lewat itu, orang tua tuh atau apa tuh kan. Tapi itu masih subuh jam 3 subuh. orang tua lewat terus. Nah, orang tua lewat ya gitu mas, daerah ini mas itu kan. Rawan gitu. Ya kurang lebih gitu kan. Akhirnya kita yaudahlah kita baca doa gitu, oh ini gitu kan. Itu akhirnya motor kita tarik dari bawah, kita tarik ke atas, kita cek dulu radiator aman, mesin aman. Dalam, jatuhnya dalam. Kurang lebih 5 meteran lah. Buset, narik motornya pakai apa tali? Ya ditarik biasa di ini. Itu diangkat Yang ditarik. teman-teman. Kalau waktu itu 7 orang ya. Kalau sama Mas Nobi waktu itu ganti Mas Nobi. Komunitas Nobi ya. Nobi kita angkat di situ. Nah di situ tuh kita tarik. Nih kalau dibawa pulang pasti Puri nggak jadi ini. Kalau waktu itu kan kita jadi pimpinan waktu kan. Pasti teman-teman ngikut abang lah. Pasti gitu ya. ada ini kan. Akhirnya udahlah nih. Ton gimana Ton? Bisa nyala? Bisa. Nah waktu itu Pak motornya jauh udah gini aja ayo kita jalan lagi. Jadi dari Wanayasa sampai Lembang sampai Bandung itu tanpa pakai rem belakang, rem depan masih fungsi cuma oleng tanpa lampu berhancur kan karena bodi depan hancur semua. Yang penting kita jalan udah kita. Tapi anehnya di situ motor malah jadi enak, padahal tanpa rem loh. Nah itu kan, ya? Nah itu ternyata usut punya usut. Nah kemarin waktu udah pulang, anak-anak cerita pada waktu briefing di Puri itu, Mas Al udah beda kayaknya tuh. Itu bener katanya suruh ngencingin itu motor. Aneh kan? Itu mistisnya. Nah, mistisnya itu. Mitosnya begitu. Gitu. Jadi motor tuh kayaknya ada yang boncengin motor itu dari Puri itu. Saya merinding banget. Wah enak tuh motor. Tapi akhirnya bener. Masih dari Puri itu ada semacam yang duduk kayaknya. Jadi motor udah enak banget. Tapi orang ngeliat tuh masalah bukan kayak biasanya ngasih apa tuh briefing kan. Udah bukan masalah kayaknya. Gitu anak-anak lihatnya itu kan pada waktu kita berangkat touring, itu anak-anak pada ngumpul semua itu. Pada ngumpul itu semua, lihatin kita doa bersama itu kan. Tuh itu jalan udah ya biasa-biasa aja. Tapi kayaknya motor udah beda. Pokoknya berat lah, pokoknya apa itu bisa nggak bisa dikendalikan lah motor itu. Susah dikendalikan ya. Nah begitu kejadian itu, motor malah jadi enak, kan aneh. Padahal itu tanpa rem depan, rem belakang udah patah. Sampai sekarang masih ada motornya tuh. Apa remnya masih ya dulu? Abang simpan. Enggak, pasang sampai sekarang, diikat sampai kalau sampai sekarang. Enggak diganti. Masih dipakai. Masih dipakai sampai sekarang. Oh itu tadi karena kesan itu ya? Nah, jadi kita waktu itu langsung dari gimana caranya waktu itu motor kita waktu itu di Bandung kan memang rawan kan, sampai sekarang rawan. Jadi bagaimana caranya kita ngelewatin Bandung pagi. Kalau sampai Bandung pagi kita berhenti polisi. Oh anak-anak sepakat bagaimana sampai Bandung itu sebelum pagi? Sebelum sebulan. Sebelum matahari terbit ya. Jadi waktu itu jam 2:30 udah yuk gas ke Lembang. Tahu jadi jalannya begini kan. Tapi ya nekat-nekat aja, enak motor tuh udah malah motor jadi enak ini itu kan. Cuma ngandalin rem depan sama engine brake. Oh jadi fokus malah dipaksa untuk itu tadi ya, ingat rem itu ya. Jadi pakai rem depan sama engine brake. Rem belakang udah gak ada kan udah putus kan udah patah kan. Patah pusternya. Lampu depan udah pecah karena nabrak apa itu karena karbo itu kan jadi satunya. Jatuh itu nabrak separator itu ya, pembatas jalan sampai patoknya ikut itu kan lepas akhirnya. Nah itu jalan posisi tidak ada rem belakang, pakai engine brake, lampu tidak ada, dibenarin di lokasi nggak? Nah waktu itu kita jalan sampai kita tuh yaudah kita gak usah istirahat langsung gas terus sampai Bandung jam 5:30 ya gas lagi. Akhirnya keluar Cilenyi kita udah jam 6:30 udah aman. Akhirnya keluar Cilenyi kita istirahat di daerah Nagrek. Nah, Nagrek kita berhenti dulu istirahat karena jauh udah jam 7 lah. Kita akhirnya minta bantuan sama mekanik kan. Kita minta pengecekan. Bukan, kita ada mekanik atau cuma alatnya nggak ada. Kita minta alat aja sama waktu itu kita nge-DM sama anak Garut loh salah. Komunitas Garut ya. Itulah komunitasnya. Akhirnya kita DM, akhirnya dia datang minjemin kunci kalau nggak salah itu kan. Dia benerin, yang penting bisa jalan, rem depan kan dicopot lagi diurusin, rem belakang diikat, akhirnya bisa jalan. Ya diakalin begitu sempat jalan kan. Cuma remnya goyang gini kan, tapi nggak masalah itu kan. Sempat mau diganti di Tasik tuh udah disnya, dis depan oleng banget itu. Ganti baru. Dulu itu kan. Akhirnya mau diganti, nah waktu di Jumat nggak ada yang buka. Mungkin udah speleng ya? Udah speleng. Tapi gak tau anehnya, itu remnya itu sampai sekarang balik lagi.
Dan sampai sekarang masih dipakai. Padahal itu oleng banget. Sampai sekarang malah bagus balik sendiri. Kan aneh kan? Piringan. Disnya. Iya, piringan. Nah, sampai sekarang masih dipakai. Masih ada barangnya. Dipakai sama motornya masih. Aneh kan? Sampai sekarang malah. Itu mah benar-benar nggak habis pikir, Bang. Nah, kata Anton emang kalau terlebih dari R9 itu emang begitu. Dia produk itu. dia bisa balik sendiri. Oleng itu. Gitu. Itu R9 itu. Tapi yang ori ya. Iya, Ori waktu itu beli ori karena ganti waktu itu 500.000, tapi dari punya teman belinya 2 juta sekian lah, ganti gopek. Tapi ya itu oleng sampai sekarang mau dipakai itu malah. kelebihan R9 yang ori. Ya itu dipakai Tony sekarang nggak salah, masih dipakai Tony. Oh masih diwariskan. Nah, diwariskan sekarang di motor Tony. Iya. Berarti benar-benar berkesan. Saya kira tadi kesannya itu malah senang. Enggak, persen itu. Dari situ terbukti yang emang benar-benar brodurutnya ketahuan itu siapa. Jadi, dari kejadian itu ya. Tiba kebersamaannya itu ada. Dari situ kita ya. reading, artinya udah dari situ pagi kita istirahat dan sudah kita jalan lagi sampai Dieng. Nah, Dieng itu benar-benar dapat kesan banget. Pertama kali itu Dieng itu. Itu yang membuat abang sampai sekarang favorit Dieng. Favoritnya. Nah, ya. Luar biasa itu. Gila, saya kira tadi karena ada acara besar dan menyenangkan semua, Bang. Ternyata malah benar-benar trouble. Yang membuat trouble tuh, nah habis itu enak, motor jadi enak, gak tau kenapa. Padahal motor ala kadarnya nggak pakai lampu depan, itu pun diikat pakai kabel tis semua, sampai rem, diikat-ikatin. Penerangan dari teman-teman lain, Bang? Nah, benar dari teman lain. Jadi kita nggak pakai lighting, lampu. Nah, kita kebetulan waktu jalannya malam jadi jalan siang, itu kan dibantu teman-teman. Alhamdulillah, balik lagi dalam kondisi masih rusak juga. Kita jalan ke sana, kondisi motor normal semua udah. Wah, waktu itu pada ngebut-ngebutan semua lari 100, 110, anak senang kita sendiri kan. Kalau jalan, kita bisa ngimbangin. Iya, benar. Dari situ, nah pas pulangnya ada trouble lagi, nanah gantian di daerah Indramayu. Waktu itu pulang kan dia subuh kalau nggak salah jam 3 dia ngajar lubang di Indramayu. Peleknya pecah, dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Oh, ada trouble lagi. Peleknya pecah, otomatis kan ban kempes tuh. Benar ya, melebar gitu. Benar. Kan? Karena ban itu kan udah nggak bisa diapa-apain. Akhirnya kita manggil nyegat truk itu nggak ada yang mau. Towing. Enggak, waktu itu nggak ada towing, kita ekonomi kan terbatas waktu itu ya. Oh, dadakan berarti? Ya, jadi kita ke pom bensin, nunggu sampai kalau malam kita nyegat truk kan beresiko takut ketabrak kan. Akhirnya nunggu pagi, kita itu kita berhenti di tengah jalan, ada truk tuh nggak ada yang mau semua. Dengan alasan takut resiko kena polisi gini kan. Akhirnya udah, kalau kena polisi Pak kita tanggung jawab Pak gitu kan. Akhirnya ada satu truk yang mau berhenti. Nah di situ akhirnya naik, jadi satu trouble jadi motor naik semua. Itu tadi lagi-lagi namanya brotherhood itu ya. Itu. Kalau mereka yang enggak ini kan pasti asal kerja pada pulang dulu kan. Karena Serena pada kerja kan. Itu. Jadi saya yakin mereka memang semua itu pada kerja. Cuma karena memang kepedulian sama teman, mungkin izin kali ya. Ya mungkin ada trouble ya, mungkin dia nggak mau ya di sini. Berarti satu celaka di Indramayu. Tadi niatnya malah dia naik truk gitu, tapi karena biar bareng-bareng. Nah, motor yang sehat pun naikin truk semua. Naik semua. Nah, abangnya di truk juga. Truk semua. Capek dong meganginnya. Enggak diikat. Oh, diikat ya. Semua. Motor waktu itu juga jebol overheat kalau salah. Berarti sepakat udah kita naik truk rame-rame sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Sampai bukan Jakarta. Bekasi. Bukan Cibitung. Oh, Cibitung ya. Bekasi kabupatennya. Nah, dari situ baru pakai mobil biasa. Luar biasa itu 2017 benar-benar berkesan banget ya. Saya aja dengarnya Bang, saya nggak nyangka. Saya pikir apa ya, waktunya paling cepat touring begitu. Terus di sananya acaranya gila-gilaan, ternyata perjalanannya seram ya. Luar biasa. Luar biasa Bang ceritanya ya. Touring yang paling berkesan. Touring yang paling berkesan. Kalau touring kebanyakan sukanya sih yang duka itu. Jadi yang berkesan kita yang touring yang kalau udah suka udah biasa, karena touring kan nyari hebat kan. Nah di situ yang kita bisa melihat api brotherhood sebenarnya itu gimana sih. Musibah tadi. Di saat kita susah, di saat kita ini, itulah teman yang selalu ada itu. Nah itu jiwa brotherhood. Berarti jiwa brotherhoodnya. Nah itu. Benar-benar abang rasain pada saat itu. Jadi ada teman yang selalu ada. Nah itu. Luar biasa. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lain juga termotivasi untuk meningkatkan nilai solidaritas, nilai brotherhood ya. Berarti abang nggak salah untuk memilih komunitas ini ya. Nggak salah ya. Brotherhood Motorsport brotherhood. Hobinya ada, silaturahminya ada untuk membentuk persaudaraan tadi. Betul. Luar biasa Bang Ali, saya malah jadi nggak nyangka tuh, merinding juga Bang. Saya juga waktu itu juga emang bener sih, emang ada yang ini nyaranin suruh kencingin itu.
dikencingin motor, itu bener. pasti enak kok. Itulah mitosnya. Padahal motor tuh sebelum berangkat kan kita ada tradisi sebelum touring ada pengecekan, pasti ada mekanik kan, dicek semua udah layak pakai lah. Layak jalan. Motor karbu emang andalan waktu itu. Benar, iya. Motor andalanku lah waktu itu. Walaupun ada FI, saya belum beli karbu waktu touring ke Santolo. Jadi saya udah beli FI punya karbu. Saya tetap pakai karbunya. Yang injeksi udah Ada, beli, tapi udah tetap beli. lebih nyaman pakai karbu. Ya karena udah menjiwa dan kita. Udah dapat feeling. Iya, dari tahun 2009 sampai 2017 kan. Sudah 8 tahun. Udah 8 tahun kan. Udah chemistry-nya dapat Sudah lah. chemistry udah dapat ya. Nah, ini ngomong-ngomong untuk masalah Sultan nih Bang, kan ini gimana ceritanya Bang kok bisa beli JTEC sampai 2 kali ini? Nah, Kayaknya itu. memang bosan gitu. Nah, karena waktu itu kan ada sisi apa ya namanya ya, kalau orang lihat kan sisi senangnya aja ya. Iya. Sebenarnya kan orang lihat tuh dari enggak seindah yang dia lihat. Woi, enak tiap hari main motor, nongkrong sana nongkrong sini, berkomunitas, ketemu sana Riding kita terus. riding bareng sama Ori. Nah, itu kan pasti nggak bulan-bulan. Itu kan dilihat orang. Orang Padahal, sepintas ngeliatnya begitu ya. Padahal nggak kayak gitu. Kemarin sempat kan waktu itu motor itu kan emang motor idaman banget waktu itu. Waktu motor tuh harganya emang selangit lah, di atas ratusan juta kan waktu itu kan. Kita bisa beli waktu itu inden itu kan ya. Akhirnya dibeli juga. Nah, di tengah jalan pada waktu udah modif lebih banyak lah itu kan. Kita ada masalah keuangan. Oh, Masalah keuangan, jadi akhirnya mau nggak mau dengan sangat tidak ringan ya terpaksa motor kita jual. mau tak mau. Ya kebetulan ada temen yang ya anggap itu jiwa penolong juga karena waktu itu yang lagi butuh ya kan, akhirnya terlepas motor itu. Tapi begitu dilepas langsung beli Nah lagi. begitu lepas ya itulah ini banyak orang baik di sekitar kita ya kan. Jadi begitu kita curhat sama teman-teman akhirnya Bisa kita kesusahan, mereka dengar. udah kamu dibeliin lagi sama ini teman-teman juga. Luar biasa. Berarti teman-teman supportnya malah udah nih beli motor nih, gitu ya? Iya, ya kalau kita curhat sama teman malah nggak dikasih itu motor dijual, pasti nggak boleh. Kalau dia tahu dari awal. Dari awal, gitu. Tapi aku jualnya kamu. Luar biasa buat teman, buat seseorang yang sudah membantu Bang Ali. Semoga rezekinya Amin. makin banyak ya, Amin. dan semoga keuangannya makin oke. Amin. Yang pasti gini aja, kita pasti yang di atas melihat kita kalau kita baik sama orang, pasti kita juga baik sama orang. Dibaikin sama orang. Pasti. Ya? Jadi intinya gini, kita nanam padi, pasti tumbuhnya padi, walaupun banyak rumput di sekelilingnya, ya kan? Benar-benar. Tapi kalau kita nanam rumput, pasti tumbuhnya juga rumput, nggak mungkin Ya, padi. benar. Ya itu sama dengan itu. Berarti Kita nanam kebaikan, pasti akan dibalas kebaikan, walaupun di sekitarnya ada, banyak yang mengganggu. Ada tanda koma, tanda titik, tanda seru itu pasti ada. Ya kan? tanda baca. Nah itu. Gitu. Luar biasa. Tapi yang penting kita intinya baik sama orang aja, ya. Benar. Itu. Sedangkan kalau kita nanam rumput, nggak mungkin dong. Tumbuhnya padi. Ya. Kalau kita nanam kebaikan, pasti dibalas yang kejelekan, pasti ditanam dengan dibalas yang kejelekan juga. Iya ya. Gitu. Walaupun kita udah mati-mati nanam padi, Nah. pasti ada aja ya. Iya. Iya, gitu. tapi mudah-mudahan apa yang kita tanam bisa kita nikmati ya Bang. Amin. Amin. Ya, kita prinsip itu aja lah. Yang penting kita baik sama orang, walaupun orang itu jahat sama kita, itu kan dia. Yang penting kita baik. Luar biasa. Pasti Allah akan membalasnya Amin. dengan kebaikan juga. Benar-benar berarti luar biasa Bang ya. Motor Sport Brotherhood itu benar-benar banyak makna yang dikembangkan ya. Brotherhoodnya sudah pasti, motor sportnya hobi sudah pasti. Ya, sebagai sarana kalau Sarana ya. Oke Bang Ali, terima kasih buat ceritanya. Banyak hal yang saya dapat. Tentunya yang paling saya dapat itu adalah brotherhoodnya. Ya, itu komunitas yang kalau kita mau bersilaturahmi ya itu. Itu yang dipertebal ya. Ya harus dipertebalkan. Terima kasih, sukses juga buat Motorsport Brotherhood atau MSB. Ya. Sukses juga buat Bang Ali. Amin. Mudah-mudahan banyak rider-rider yang bisa bersikap seperti Bang Ali. Terima kasih sudah datang di channel kami Bang. Sukses selalu dan apa nih semboyannya Motorsport Brotherhood? Gacor biasa. Oh ya. MSB. MSB Gacor. Thank you Bang. Oke. Dadah.